Sejumlah besar retribusi ilahi menyebar, membentuk tekanan kuat. Tekanan ini begitu kuat sehingga segala sesuatu yang berada dalam kisaran tekanan dikenakan pembalasan ilahi. Kekuatan pembalasan ilahi baru saja dimulai. Kekuatan surga dan kekuatan penghancur yang terkandung dalam pembalasan ilahi ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Munculnya awan pembalasan ilahi tidak hanya memotong daerah ini dari seluruh dunia, tetapi semua kultivator yang kuat di wilayah selatan bisa merasakan bahwa surga berada dalam keadaan kejam. Fluktuasi ini sangat kuat, seolah-olah mereka bisa mengendalikan energi asal di dalam tubuh. Banyak ekspresi kultivator berubah saat mereka duduk dan menyegel energi asal di dalam tubuh. Segel iblis berkedip di antara alis Yaoyun dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Ekspresi ganas di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan bahkan urat yang membengkak perlahan pulih. Hanya di kedalaman matanya bisa terlihat perjuangan yang tersembunyi dan panik. Jika seseorang memiliki mantra untuk memeriksa bagian dalam hatinya, ia akan mendengar aumannya dipenuhi kegilaan. Sinar merah berkumpul di hadapan Yaoyun. Segera, seseorang keluar dari sinar merah yang menyilaukan ini. Orang itu mengenakan jubah merah darah longgar dan rambut merahnya bergerak tanpa angin. Dia mengeluarkan aura kuno yang berisi sedikit aura iblis yang hampir tidak bisa dibedakan. Dia adalah leluhur keluarga Yao, Dewa Darah. Saat dia muncul, dia dengan santai melambaikan tangan dan segel iblis pada Yaoyun menjadi lebih kuat. Perjuangan di mata Yaoyun akhirnya menghilang. Pupil Wang Lin menyusut. Saat sosok Dewa Darah muncul, Wang Lin dengan cepat mundur dan meletakkan tangannya di tasnya. Jika bukan karena fakta bahwa pembalasan ilahi mencegahnya bergabung dengan dunia, dia akan pergi tanpa ragu. Pada saat ini dia tidak lambat sama sekali dan seperti sinar cahaya. Dia menggunakan semua kekuatan yang dia miliki untuk mundur. Dewa Darah tenang saat dia melihat Wang Lin yang mundur seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Dia mengangkat tangannya untuk menunjuk Wang Lin dan berkata, "Beri aku barang yang kamu dapatkan di dalam Mungazer." Suaranya tenang, tetapi saat keluar dari mulutnya, itu berubah menjadi raungan gemuruh yang tak terbayangkan. Raungan gemuruh ini begitu kuat sehingga menyebabkan dunia di sekitarnya bergetar hebat. Seolah-olah suara Dewa Darah adalah kekuatan surga, sehingga tidak ada yang bisa menolaknya. Saat gemuruh menyebar, ruang berubah dan bahkan awan pembalasan ilahi dipaksa kembali. Semua ini adalah karena suara Dewa Darah. Seolah-olah suaranya mengandung kekuatan untuk membengkokkan hukum. Seolah-olah di dalam area ini, Dewa Darah surgawi, kata-kata yang mengandung hukum. Wang Lin tersentak. Mengolah sesuatu seperti kata-kata yang mengandung hukum sampai tingkat ini terlalu mengejutkan. Meskipun dia tidak bisa mengerti bagaimana Dewa Darah dapat mengubah hukum dengan kata-katanya, dia bisa merasakan kekuatan yang sama menakutkannya dengan menggunakan puluhan ribu Heavenly Chops sekaligus. Itu jika segala sesuatu di daerah itu runtuh karena kata-kata ini. Tubuh Wang Lin juga terpengaruh. Tanpa peringatan, saat kata-kata itu diucapkan, tungku besar segera muncul di hadapan Wang Lin. Meski begitu, dia mengeluarkan banyak darah dan wajahnya pucat pasi. Dewa Darah ini pasti terluka. Tidak mungkin dia pulih dari bintang dewa kuno yang hancur dalam waktu yang singkat. Setelah batuk darah, Wang Lin mundur lebih cepat dan pada saat yang sama berteriak. Bukankah terlalu berlebihan untuk menyerang junior? Jika ini diketahui orang, nama keluarga Yao akan hancur. Ekspresi Dewa Darah dingin saat dia mengangkat tangan dan menunjuk dengan jarinya. Dia dengan lembut berkata, "Jika kamu menghindari mantra surgawiku, anggap itu keberuntunganmu." Saat ia berbicara, sunar merah berkumpul di jarinya. Darah menelan langsung muncul dan bergegas ke Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat pasi. Sementara dia mundur, dia mengambil gunung surgawi. Dia tidak punya waktu untuk merindukan kehilangan saat dia melemparkannya dan berteriak, "Jiwa!" Meledak. Dia memperoleh gunung surgawi dari Gret, dan setelah mengekstraksi jiwanya, itu sangat kuat. Meskipun jiwa tidak diekstraksi, ledakan jiwa itu bahkan lebih kuat. Saat darah menelan mendekat, gunung surgawi meledak, menciptakan badai dahsyat. Badai ini sangat kuat dan dengan jiwa di dalamnya, ia membentuk pusaran besar. Semburan aura destruktif datang dari dalam pusaran. Wang Lin dengan cepat mundur dan meludahkan cap penyegelan surgawi. Tangannya membentuk segel dan cap penyegelan surgawi terbang ke depan. Namun tepat pada saat ini, sebuah adegan yang menyebabkan mata Wang Lin menyusut muncul di hadapannya. Saat darah menelan dan badai gunung yang runtuh hendak bertabrakan, burung layang-layang membuka mulutnya dan dengan santai menghirup. Tiba-tiba, badai yang mengerikan itu langsung ditarik oleh pengisapan yang tak terbayangkan dan semua itu dihirup oleh menelan darah. Semua ini terjadi terlalu cepat. Saat gunung surgawi runtuh, tiba-tiba menghilang. Darah menelan bersinar cerah dan menyerbu ke arah Wang Lin. Cap penyegelan surgawi diarahkan ke depan untuk menghalangi. Saat tangan Wang Lin membentuk segel, ratusan ribu segel emas berkumpul ke arah darah. Namun darah menelan membuka mulutnya dan pusarannya dimuntahkan kembali. Namun itu sekarang berada di bawah kendali darah menelan. Kekuatan destruktif di dalamnya bergemuruh saat terus-menerus bertabrakan dengan segel emas yang masuk. Mantra surgawi apa ini? Memakan akal ilahiku adalah normal, tetapi setelah melahapnya, ia bahkan dapat menggunakannya.
Ekspresi Wang Lin suram saat dia menatap darah menelan. Dia mengepalkan giginya saat dia mengeluarkan kereta pembunuh dewa. Itu berubah menjadi kupu-kupu. Saat kupu-kupu itu muncul, mata dewa darah menyipit dan dia sedikit mengernyit. Darah menelan keluar dari segel emas dan menuju ke arah Wang Lin. Pada saat ini kupu-kupu dengan lembut mengepakkan sayapnya. Mata darah menelan bersinar merah dan tubuhnya berhenti. Itu membuka mulutnya dan menghirup. Sayap kupu-kupu itu mengepak lagi dan kali ini bubuk warna-warni mengikutinya. Darah menelan teriak dan melesat ke kupu-kupu. Kupu-kupu yang dibentuk oleh kereta perang pembunuh dewa terus mengepakkan sayapnya. Setiap kali darah yang ditelan bergerak jauh, ia harus berhenti dan memakannya. Akibatnya itu melambat banyak. Ekspresi dewa darah dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Darah yang tertelan bersinar beberapa kali lebih terang dari sebelumnya. Tampaknya telah menembus semacam batas dan dengan cepat mendekat. Kupu-kupu terbang ke depan. Saat darah menelan mendekat, kupu-kupu itu berputar di sekitar darah, mengepakkan sayapnya dan melepaskan bubuk berwarna-warni. Cahaya darah di sekitar telan redup, sampai dikelilingi oleh cahaya 5 warna. Itu tidak lagi maju tetapi bergerak dengan kupu-kupu. Adegan ini terlalu aneh, tapi Wang Lin bisa dengan jelas melihat bahwa kupu-kupu itu redup. Sudah jelas bahwa bahkan sulit baginya untuk melawan mantra semacam ini. Darah menelan menemani kupu-kupu dan kembali ke Wang Lin. Itu tidak menyerang Wang Lin dan malah terbang di sebelah Wang Lin seperti kupu-kupu. Wang Lin mundur tanpa ragu dan cap penyegelan surgawi mengikutinya. Dewa darah mendengus dingin dan melangkah maju. Dengan satu langkah, ruang di belakang Wang Lin terkoyak, menciptakan celah yang sulit untuk dilintasi. Angin dingin datang dari dalam, menyebabkan Wang Lin berhenti. Dia menatap Dewa Darah dan berkata, apakah senior akan menepati janji? Jadi bagaimana jika aku mengingkari janjiku? Ekspresi Dewa Darah suram saat dia melangkah maju. Selain memblokir Wang Lin, dia telah menyuntikkan energi asal ke dalam awan retribusi ilahi. Dalam sekejap, awan pembalasan ilahi mengembun bahkan lebih cepat. Raungan gemuruh bergema saat petir berkumpul di dalam awan. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya langsung turun. Jumlah besar petir ini terbelah dua. Satu setengah menuju Dewa Darah dan yang lainnya ke Wang Lin. Pada saat ini, ruang di sekitarnya diselimuti oleh kilat. Tekanan kuat dari petir menyebabkan area itu bergetar hebat. Dewa Darah bahkan tidak melihat petir retribusi ilahi dan mengambil langkah. Saat dia muncul kembali, dia sudah di depan Wang Lin. Dia mengangkat tangannya dan dengan santai meraih ke arah Wang Lin. Perebutan ini sangat sederhana dan tidak ada kekuatan sama sekali. Namun saat Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar seolah tidak ada cara untuk menghindarinya. Pembalasan ilahi semakin dekat dan begitu pula tangan Dewa Darah. Selama saat krisis ini, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berteriak, apakah kamu tahu iblis kuno Beilou? Tubuh Dewa Darah berhenti dan matanya memancarkan cahaya iblis. Cahaya iblis muncul di antara alisnya dan gas hitam dengan cepat berkumpul. Sosok iblis dengan dua tanduk muncul. Saat itu muncul, auman bergema di dalam jiwa asal Wang Lin. Beilou di mana? Saat iblis muncul, tubuh Dewa Darah berhenti. Wang Lin meminjam kesempatan ini dan dengan cepat mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel, membuat tungku dewa kuno memindahkannya 1000 kaki ke samping dan menghindari petir pembalasan ilahi. Baut petir pembalasan ilahi ini kehilangan target tetapi tidak menghilang. Seolah-olah mereka memiliki kecerdasan dan mengubah arah. Jarak 1000 kaki hanya mengambil retribusi ilahi kilat sesaat untuk menyeberang. Meskipun sangat cepat untuk Wang Lin, dia masih punya cukup waktu untuk menggunakan mantra, panggil angin. Selama saat krisis, mata Wang Lin masih tenang. Kali ini dia hanya bisa mengandalkan pembalasan ilahi meskipun kesempatannya untuk melarikan diri sangat rendah. Biarkan pembalasan ilahi menjadi lebih keras. Wang Lin mengepalkan giginya dan angin hitam muncul dari tangannya. Angin hitam ini lebat saat melingkar di sekitar Wang Lin. Saat petir pembalasan ilahi mendekat, angin hitam berubah menjadi naga hitam dan mengeluarkan semburan angin dingin. Angin ini bisa memadamkan nyala semua kehidupan. Setelah dipukul, beberapa baut petir retribusi ilahi runtuh. Namun masih ada beberapa yang berhasil melewati dan menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan tatapan cerdas dan jiwa asalnya menyerbu keluar dan melahap petir. Setelah melahap 3 baut petir retribusi ilahi, ia harus mundur. Saat jiwa asalnya kembali ke tubuhnya, baut petir retribusi ilahi yang tersisa tiba. Pada saat ini, kupu-kupu dan darah menelan keluar untuk memblokir pembalasan ilahi yang tersisa. Saat ledakan bergema di ruang angkasa, 3 baut petir berhasil melewati blokade dan mendekati Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat tangannya membentuk segel dan cap penyegelan surgawi muncul di depannya. Dia langsung masuk ke cap penyegelan surgawi. Tepat saat dia memasukinya, ketiga baut itu tiba. Petir segel. Raungan teredam datang dari dalam cap penyegelan surgawi. Pada saat yang sama, segel bergetar hebat dan kilat bergerak melalui segel seolah-olah berubah menjadi lautan petir. Tubuh Wang Lin dipaksa keluar dan dia batuk darah. Tangan kanannya mengulur dan dia meraih cap penyegelan surgawi dan dengan cepat mundur. Petir di dalam cap penyegelan surgawi berada di puncaknya. Namun Wang Lin mundur langsung ke awan retribusi ilahi.
Dia melambaikan tangannya dan segel emas bersinar cerah. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari Dewa Darah. Meskipun dia terluka oleh bintang hancur Dewa Kuno, Dewa Darah bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Namun jika dia meminjam kekuatan pembalasan ilahi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Iblis yang keluar dari Dewa Darah dengan dingin menatap Wang Lin. Itu menyusut kembali ke Dewa Darah dan dia mengeluarkan cahaya iblis. Dengan satu langkah, dia bergerak maju dan meraih ke arah kepala Wang Lin. Sudah jelas bahwa ia memiliki pemikiran untuk mengekstraksi jiwa Wang Lin untuk mencari kenangan Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia mengangkat tangannya dan berteriak, "Panggil angin!" Mantra yang paling kuat ini digunakan sekali lagi. Angin hitam lebih kuat kali ini dan membentuk dua naga hitam di hadapan Wang Lin. Sebelum mencapai tahap Nirvana Scryer, Wang Lin hanya bisa membuat satu naga hitam. Setelah level kultivasi ini meningkat, dia bisa memanggil dua dengan seluruh kekuatannya. Kedua naga melilit Wang Lin saat membuka mulut dan menyemprotkan angin dingin. Gelombang suara retak datang dari lingkungan. Ledakan ini begitu kuat sehingga ruang di sekitarnya mulai retak. Pada saat yang sama tangan Wang Lin membentuk segel dan cap penyegelan surgawi bersinar cerah. Sebuah sambaran petir balasan ilahi dengan cepat terbentuk dan melesat ke arah Dewa Darah. Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi. Dia tidak peduli tentang menggunakan energi asal pada titik ini, jadi dia menggunakan satu Heavenly Cup satu demi satu. Dia tidak bisa melacak berapa kali dia menggunakannya, karena seberapa cepat dia mengirim mereka. Ekspresi Dewa Darah tenang dan dia dengan santai mendekat. Dia menunjuk ke langit dan sambaran petir yang dibentuk oleh cap penyegelan surgawi runtuh. Kemudian Dewa Darah menunjuk. Serangan kuat dari gabungan 100 ditambah Heavenly Chops terkena dampak dengan kekuatan yang kuat dan kemudian runtuh. Akhirnya Dewa Darah menunjuk ke depan dan angin dingin yang diludahkan oleh naga hitam hancur. Bahkan dua naga hitam mengeluarkan erangan sengsara dan dipotong setengah oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Panggil angin Kaisar Baifen hanya sekuat ini. Cahaya iblis di mata Dewa Darah menjadi lebih kuat. Tangan kanannya meraih ke arah Wang Lin. Tepat pada saat ini, aku, Dewa Surgawi King Sui, berani kamu untuk mengatakan nama tuanku lagi. Niat membunuh yang bisa membelah dunia tiba-tiba muncul dengan kata-kata suram ini saat Dewa Darah berbicara. Saat suara ini muncul, raungan menggelegar datang bersamanya dan sejumlah besar ruang runtuh. Tidak hanya ruang, bahkan awan pembalasan ilahi dengan cepat mundur. Kata-kata yang berisi hukum yang digunakan oleh Dewa Darah jelas lebih lemah dari suara ini. Area hukum yang dibuatnya segera runtuh. Bahkan Yaoyun di kejauhan mengeluarkan darah dan tubuhnya menjadi putus asa. Matanya dipenuhi teror dan dia dengan cepat mundur. Seluruh area dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbayangkan ini. Selain itu pada saat ini, semua kultivator di wilayah selatan bisa merasakan niat membunuh yang kuat datang dari dalam energi asal dunia. Ini menyebabkan banyak kultivator batuk darah. Meskipun ini tidak membunuh mereka, mereka terluka. Dan saat ini Dewa Darah yang berada di pusat badai, merasakan ini dengan sangat jelas. Matanya menyusut dengan hebat. Naga hitam di depan Wang Lin yang dipotong setengah mengeluarkan raungan dan memulihkan diri. Di antara bintang-bintang, seorang pria muda mengenakan putih dengan rambut hitam yang elegan perlahan berjalan mendekat. Untuk pertama kalinya, ekspresi Dewa Darah sangat berubah. Dewa Surgawi King Sui. Darah Dewa menarik tangannya dan mengambil beberapa langkah mundur. Saat dia melihat pria muda itu berjalan, ekspresinya menjadi suram. King Sui berjalan dengan ekspresi dingin. Ada rasa bangga saat dia dengan tenang berkata, "Apakah kamu berani mengulangi kata-kata itu sebelumku?" Saat dia berbicara, sinar merah di dalam mata merah King Sui tebal. Itu berisi aura destruktif yang menyebabkan siapapun yang melihatnya merasakan dingin di hati mereka. Mata darah dewa memancarkan sinar iblis dan dia berkata, "Dewa Surga King, tidak ada perselisihan di antara kita. Jika itu karena apa yang aku katakan, aku tarik kembali. Nanti, kita masih akan menuju ke sistem bintang aliansi bersama-sama. Aku akan menemukan cara untuk menebus atas kata-kata itu. Namun, anak ini berselisih dengan keluargaku, jadi aku harap Dewa Surgawi tidak akan ikut campur. Kalau tidak, itu akan merusak harmoni kita." Ekspresi King Sui masih acuh tak acuh saat dia berjalan menuju Dewa Darah dan dengan tenang berkata, "Saudara juniorku ini memiliki keterampilan yang kurang dan dia memprovokasi keluarga Yao Mu. Terus kena apa?" "Saudara junior." Dewa Darah terkejut dan ekspresinya berubah sekali lagi. Mata kanan King Sui melintas saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke atas. Angin hitam beberapa kali lebih kuat daripada Wang Lin segera muncul. Angin hitam ini lebat di luar imajinasi dan aumannya bergema di antara bintang-bintang. Dalam sekejap mata, 6 naga hitam terbentuk dari angin hitam. Keenam naga hitam ini semuanya memiliki tubuh lebih dari 100.000 kaki, dan tampaknya mengambil seluruh dunia. Mereka menciptakan tekanan yang kuat, dan di bawah tekanan ini, awan pembalasan ilahi didorong kembali. Namun semakin banyak awan berkumpul seolah-olah mereka mengembun untuk serangan yang paling kuat. Hanya satu lirikan saja sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Sejak dia belajar panggil angin,
dia adalah penerus lintas generasi kepada tuanku. Dengan statusnya saat ini, lupakan keluarga Yaomu, bahkan leluhur keluarga Yaomu tidak akan berani merusak bahkan sehelai rambutnya. Saat King Sui berbicara dengan dingin, dia menunjuk ke dea darah 6 naga hitam mengeluarkan raungan dan membuka mulutnya untuk menyemprotkan angin dingin yang mengerikan. Ekspresi dewa darah semakin suram. Pada saat ini, angin dingin bertiup ke arahnya dan, bahkan dengan kultivasinya, dia merasa dingin. Meskipun tampak sama dengan mantra Wang Lin, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Dewa darah tidak ragu untuk membuka lengannya. Sejumlah besar kabut darah muncul. Menelan darah terbentuk satu persatu sampai ada total 99. Mereka membentuk badai darah dan bertabrakan dengan ledakan dingin. Ada ledakan yang mengguncang surga saat ruang antara Dewa Darah dan King Sui runtuh. Retakan di ruang angkasa tiba-tiba melebar menjadi selokan. Tubuh Dewa Darah bergetar saat dia dengan cepat mundur. Dia menatap King Sui dan buru-buru berteriak, "King Sui, aku menghargaimu karena kamu adalah Dewa Surgawi, tapi jangan desak aku terlalu jauh. Kamu sudah tidur terlalu lama. Apakah kamu bingung? Bahkan jika Suemyu ini belajar panggil angin, bagaimana dia bisa menjadi saudara juniormu? Selain itu, dia telah membunuh beberapa anggota keluarga Yao generasi ketiga, jadi wajar saja aku datang untuk membunuhnya. King Sui, pria tua ini tidak takut padamu, jangan paksa aku." Dewa Darah tidak tahu bahwa King Sui merasa sangat bersalah terhadap tuannya. Perasaan ini sangat kuat, tetapi tidak akan ada kesempatan untuk menebus kesalahan. Setelah dia bangun, saat dia melihat Wang Lin menggunakan panggil angin dan memulihkan ingatannya selama pertempuran pertamanya dengan Master Flamespark, jejak emosi kompleks mengenai Wang Lin berkembang di dalam dirinya. Bahkan jika dia salah, terserahku untuk mendisiplinkannya untuk guru. Kamu tidak memenuhi syarat. Saat Dewa Surgawi King Sui berbicara dengan dingin, 6 naga hitam meraung. Kali ini, keenam naga itu bergabung menjadi satu. Naga hitam besar ini mengeluarkan raungan, tapi itu tidak mengeluarkan udara dingin. Sebaliknya, hujannya banyak sekali. Dalam sekejap, semuanya dalam jarak 5.000 km diselimuti hujan. Panggil hujan. Tetesan hujan itu seperti kristal yang memancarkan cahaya terang. Pada saat ini itu menyebar dan niat membunuh padat muncul. Namun yang aneh adalah bahwa tetesan hujan ini menjadi seperti tirai hujan di sekitar Wang Lin. Bukan saja dia tidak merasa kedinginan, dia merasakan kehangatan di tubuhnya karena sejumlah besar energi asal yang dia konsumsi perlahan pulih. Wang Lin menatap semuanya dengan tercengang. Saat dia mendengar kata-kata King Sui, Wang Lin merenung. Saat dia menatap King Sui, perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Ini adalah perasaan yang sangat aneh baginya. Seolah-olah itu tidak muncul dalam hatinya untuk waktu yang sangat lama. Namun ia samar-samar ingat kembali di planet Suzaku saat Sekte Master Duntian dari Sekte Pemurnian Jiwa memberinya perasaan ini. Lalu Situnan yang adalah seorang guru dan teman, memberinya perasaan ini. Juga, pertama kali dia melawan Alser saat dia mencoba untuk mencapai tahap formasi jiwa. Zoe juga memberinya perasaan ini. Kehidupan Wang Lin berpegang pada prinsip bahwa jika orang lain tidak menyakitinya, dia tidak akan menyinggung orang lain. Demikian juga, jika ada yang menunjukkan kebaikan padanya, bahkan jika itu sangat kecil, Wang Lin akan menghargainya. Wang Lin masih ingat kebaikan hati Duntian. Di dalam hatinya, dia masih membawa semangat Sekte Pemurnian Jiwa. Wang Lin masih ingat kebaikan Situnan. Dia tidak ragu untuk memberikan sesuatu yang berharga seperti kereta perang pembunuh dewa kepadanya. Jika Situnan berada dalam situasi yang sulit, Wang Lin tahu bahwa bahkan jika itu akan mengakibatkan kematiannya, selama ada kemungkinan untuk menyelamatkannya, dia tidak akan mundur. Ini semua karena Situnan telah menunjukkan kepadanya kebaikan. Wang Lin tidak melupakan kebaikan Zoe. Untuk membalas kebaikannya, dia telah melakukan terlalu banyak. Dia juga berutang pada Alser saat dia mencoba untuk mencapai tahap formasi jiwa. Karena hal inilah dia masih ragu setelah memperhatikan banyak petunjuk. Tidak sampai akhir, saat semuanya diletakkan di hadapannya, dia dipaksa untuk berjalan di jalan pemberontakan melawan Alser. Namun jauh di lubuk hatinya, ada jejak kesedihan yang tidak akan hilang. Saat ini King Sui berdiri di depannya untuk memblokir Dewa Darah dan pembalasan ilahi. Semua ini untuk mantra bernama panggil angin dan warisan yang bahkan tidak ada. Ekspresi Dewa Darah sangat suram. Pada saat ini, tetesan hujan yang mengelilinginya membuat pikirannya bergetar. Dia tidak takut seperti yang dia tunjukkan di permukaan. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, saat dia menerima pukulan dewa kuno yang hancur, dia terluka parah. Namun dia telah menekannya dengan paksa dan menggunakan teknik rahasia yang diturunkan di keluarganya untuk pulih. Namun jika dia harus menghadapi King Sui sekarang, itu akan sangat berbahaya. Ini hanya alasan pertama. Sebagai kepala keluarga budidaya keturunan surgawi, ia memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap surgawi. Ini terutama berlaku untuk King Sui. Dia ingat dengan jelas King Sui yang dijelaskan dalam catatan keluarga, dan bahkan leluhur surgawi mereka saat itu sangat menghormati King Sui. King Sui terlalu terkenal. Bahkan jika Dewa Darah tidak terluka, dia tidak akan percaya diri akan menang.
Juga, setelah kultivasi seseorang mencapai level tertentu, entah mereka tidak bertarung atau pertarungan akan menghancurkan bumi. Pada saat ini tetesan hujan bergerak, menciptakan suara bersiul yang tajam. Setiap tetes hujan mengandung energi asal yang tak terbayangkan dan bahkan jejak energi yang sangat murni dari alam surgawi. Tetesan hujan yang tak terhitung ini seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang dengan gila-gilaan terhadap Dewa Darah. Setiap tetes hujan berisi aura yang menakutkan, hanya satu tetes sudah cukup untuk menghancurkan seorang kultivator ascenden. 10 tetes sudah cukup untuk membunuh kultivator ilusiin. 100 tetes bisa menghancurkan seorang korporeal yang 1000 tetes dan bahkan seorang Nirvana Scryer harus mundur. Saat hujan yang tak terhitung jumlahnya bergerak, seolah-olah mereka bisa menembus hukum. Bahkan pikiran Dewa Darah bergetar saat menghadapi tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya ini. Matanya menyala saat dia melambaikan tangannya dan suara gemuruh yang bisa membelah langit dan bumi bergema. Suara gemuruh itu sangat mengejutkan karena menyebar dari tubuh Dewa Darah. Saat itu meninggalkan tubuhnya, embusan angin muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi badai petir. Dia menggunakan guntur untuk menciptakan suara itu menyebabkan ruang bergetar, dan ini menciptakan angin dari ruang angkasa. Ini adalah badai yang terkenal yang diciptakan oleh mantra surgawi suara angin. Ada formula terperinci untuk mantra ini di lantai 8 paviliun yang diperoleh Wang Lin. Ekspresi Dewa Darah suram saat dia menunjuk ke langit. Angin di sekitarnya dengan cepat menyebar. Angin segera bertabrakan dengan tetesan air hujan dan daerah sekitarnya dipenuhi suara gemuruh. Gelombang dampak tersebar, mengaduk energi asal di sekitarnya dan menyebabkan sejumlah besar ruang runtuh. Hujan yang tak terhitung jumlahnya didorong kembali oleh badai dan dengan cepat berkumpul. Itu membentuk tirai air besar yang mengelilingi Dewa Darah. Guntur dari angin bergerak di antara tetesan air hujan dan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, daerah sekitarnya menjadi neraka petir. Mantra surgawi, suara angin. Ekspresi King Sui dingin dan dia dengan tenang berkata, "Segel hujan." Saat dia mengucapkan kedua kata itu, tetesan air hujan menghasilkan rasa dingin yang menusuk. Dalam sekejap, kristal es mulai terbentuk dan bersamaan dengan itu muncul suara-suara pecah. Hujan segera berubah menjadi es. Badai petir yang menderu juga mulai membeku saat menyentuh air hujan. Pada saat ini angin membeku oleh es seolah-olah itu adalah jasmani, membentuk naga es berbentuk pusaran air. Dewa Darah tidak lagi ragu dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Energi asal surgawi dengan cepat berkumpul dari segala arah dan membentuk bola seukuran kepalan tangan di depan tubuhnya. Tangan kanannya membentuk segel lain dan dia dengan cepat menekan bola kecil itu. Riak keras dengan cepat menyebar dan bola kecil tiba-tiba berubah menjadi Derek. Itu memiliki mahkota merah, kaki emas dan bulu putih salju. Derek segera terbang ke udara dan mengitari Dewa Darah. Darah dewa tidak berhenti dan energi asal surga yang tak berujung terus berkumpul. Dalam sekejap mata, total 9 kren terbentuk. 9 kren terbang saat Dewa Darah berteriak, "King Su, badai petir leluhur keluarga Yaoku tidak bisa menandingi panggil anginmu." Namun selama bertahun-tahun, generasi leluhur keluarga Yaoku membuat mantra. Mata 9 kren langsung berubah merah dan itu mengeluarkan aura iblis yang kuat. Aura iblis menyebar seperti badai dan es di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Energi iblis ini terlalu kuat. Di tengah, rambut Dewa Darah mulai mengambang dan pusaran merah muncul di antara alisnya. Saat diputar, energi iblis yang lebih kuat datang dari tubuhnya. Pada saat ini Dewa Darah bukan lagi seorang kultivator, tetapi iblis kuno yang telah menduduki tubuh. Mantra surgawi, mungkinkah kren? Mata Dewa Darah memancarkan cahaya iblis. Saat dia berteriak, 9 kren mulai menari-nari di sekitar Dewa Darah dan mengeluarkan teriakan yang perkasa. Teriakan ini terlalu keras dan tajam. Teriakan dari 9 kren segera membentuk badai dan bergema dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Semua es di sekitarnya mulai runtuh dan didorong kembali. Semua es dalam jarak 500 km runtuh. Sejenak, seolah seluruh dunia diselimuti tangisan. Suara ini begitu kuat sehingga sepertinya menembus segala sesuatu seperti jarum yang bagus. Segala sesuatu di dalamnya dengan cepat hancur. Tepat pada saat ini, salah satu kren tiba-tiba meledak menjadi bulu putih yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian tangisan yang bahkan lebih kuat datang dari bangau yang meledak. Tak lama kemudian, derek lain meledak. Dalam sekejap, semua 9 kren meledak dan bulu yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Ini berubah menjadi mantra kuat yang mempengaruhi segalanya dalam ribuan kilometer. Tatapan King Sui masih acuh tak acuh saat dia perlahan berkata, "Mantra ini tidak buruk. Tidak buruk, mantra keluarga Yao ini belum berakhir." Deru angin derek, tanam arsenal. Darah dewa memancarkan sinar iblis. Saat dia mengeluarkan raungan, jubah merah di sekitarnya terlempar ke belakang dan tangannya membentuk segel. Pada saat ini seolah-olah seluruh dunia telah gelap. Menanam arsenal. Bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar tiba-tiba mengeluarkan cahaya iblis dan berubah menjadi harta sihir yang sama sekali berbeda. Gudang senjata di gudang arsenal berarti senjata. Saat mantra itu muncul, dunia berubah warna dan sejumlah besar ruang runtuh.
itu terus menyebar 50.000 kilometer. Ekspansi ini sangat gila, dan Dewa Darah adalah pusatnya. Jika dia diizinkan untuk melanjutkan, maka seluruh wilayah selatan akan menghadapi bencana. Saat mantranya mencapai puncaknya dan hampir mencapai King Sui, awan pembalasan ilahi menyelesaikan kompresinya. Sejumlah besar awan menghilang dan mengembun di tengah untuk membentuk grendel guntur surgawi 7 warna. Sebelum gerombolan petir ini muncul, itu mengeluarkan perasaan yang akan membuat hatimu bergetar. Guntur 7 warna itu langsung jatuh. Tidak hanya satu baut, tapi ada 7. Guntur merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu turun saat awan pembalasan ilahi lenyap. Baut guntur ini berisi kekuatan kehancuran yang kuat. Deru angin derek, tanaman berubah menjadi senjata. Kamu bahkan tidak memiliki asal surgawimu sendiri dan kamu berani mengatakan bahwa kamu menciptakan mantra surgawi ini. Mata King Sui dipenuhi dengan penghinaan. Dia bahkan tidak melihat jumlah besar bulu yang mencakup ribuan kilometer. Dengan satu langkah, dia tiba di depan Wang Lin dan melihat 7 baut petir turun. Pada saat ini, sambaran petir pertama menyala merah dan turun dengan sangat cepat dari atas. Namun saat baut petir merah turun, mata King Sui merilis cahaya merah. Sejumlah besar sinar merah melesat seperti jaring. Itu melahap baut petir merah dalam sekejap. Mata kanan King Sui bersinar merah terang saat dia maju ke depan menuju baut kedua, petir ilahi oren. Sekali lagi ia melahapnya tanpa ragu dan pembalasan ilahi oren menghilang. Sinar merah dari mata kanan King Sui menjadi lebih kuat saat ia terus melahap sisa-sisa petir ilahi 7 warna tanpa jeda. Mata Wang Lin berkontraksi saat ia menyaksikan semua petir pembalasan ilahi yang dimakan oleh sinar merah dari mata kanan King Sui. Petir melengkung ke seluruh tubuh King Sui, membuatnya tampak lebih dingin. Aura berbahaya datang dari mata kanannya. Mata kanannya juga memancarkan sinar merah yang tak terbayangkan yang hampir berwarna darah. Petir pembalasan ilahi ini tidak buruk. Ini dapat membantu Ji Realmku sedikit pulih. King Sui berbalik dan menatap Wang Lin. Meskipun pandangannya masih dingin, ada sesuatu yang berbeda tentang itu. Panggil angin, panggil hujan, dan arsenal ajaib adalah 3 mantra pertama dari guru. Sekarang perhatikan baik-baik. King Sui mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Dia menunjuk ke depan dan matanya menunjukkan sedikit nostalgia. Hanya butuh beberapa bulan bagiku untuk memahami panggil angin. Sedangkan untuk panggil hujan, butuh waktu sebulan. Namun Magic Arsenal membutuhkan waktu lebih dari 1 abad untuk dipahami sepenuhnya. King Sui menghela nafas saat tangannya membentuk segel dan melambai. Cahaya kristal tampak muncul saat dia melambaikan tangannya. Itu menyebabkan senjata yang tak terhitung jumlahnya dari mantra Dewa Darah untuk segera berhenti. Saat Wang Lin menyaksikan, dia melihat cahaya kristal membelah menjadi lebih banyak cahaya. Salah satu dari itu berubah menjadi orang tua. Saat orang tua itu muncul, aura kematian yang pekat datang dari tubuhnya, tetapi energi asal yang kuat datang dari tubuhnya juga. Ini menyebabkan orang tua itu mengeluarkan perasaan aneh. Kultivator kuno Meng Mu. Aku membunuh kultivator ini sebelum memasuki alam surgawi. Pada saat ini, cahaya kristal lain menyala dan menghilang. Seorang pemuda muncul. Pemuda itu terlihat sangat tampan dan juga mengeluarkan aura kematian yang kuat. Namun ada juga niat membunuh yang kuat datang darinya. Kultivator kuno, Kang Ran. Aku membunuh kultivator ini sebelum memasuki alam surgawi. Kultivator kuno Lujie. Aku membunuh kultivator ini sebelum memasuki alam surgawi. Saat King Sui berbicara, semua sinar kristal menghilang dan berubah menjadi sosok yang berbeda. Masing-masing dipenuhi dengan aura kematian, tetapi itu semua mengeluarkan aura yang mengguncang pikiran Wang Lin. Peringkat 8 Surgawi Chen Feng. Aku membunuh orang ini dalam pertempuran alam surgawi. Peringkat 8 Surgawi Rodei. Aku membunuh wanita ini di pertempuran gurun. Peringkat 3 Raja Surgawi Seng Tianho. Aku membunuh orang ini dalam pertempuran di alam surgawi angin. Peringkat 7 Raja Surgawi Yunmeng. Aku membunuh wanita ini dalam pertempuran untuk supremasi. Mata King Sui dipenuhi nostalgia. Saat dia berbicara, satu demi satu jiwa ilusi muncul. Tidak hanya ini menyebabkan mata Wang Lin melebar, bahkan Dewa Darah terkejut. Secara khusus, jiwa surgawi semuanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat dan dendam. Saat mereka muncul, seolah-olah tempat ini telah menjadi api penyucian. Peringkat 9 Raja Surgawi Yao Haiking. Aku membunuh orang ini menggunakan mantra selat aliran tersebar. Jiwa surgawi yang mirip dengan Dewa Darah muncul, dan tubuhnya dipenuhi aura kematian. Saat dia muncul, ekspresi Dewa Darah sangat berubah. Peringkat 1 Dewa Surgawi Liu Yun. Aku membunuh orang ini dalam pertempuran melawan Dewa Surgawi Angin. Alam Surgawi Hujan. Peringkat 3 Dewa Surgawi Chaode. Aku membunuh orang ini dalam invasi alam surgawi. Peringkat 5 Dewa Surgawi Chen Han. Aku membunuh orang ini dalam pemberontakan. Alam Angin. Peringkat 7 Dewa Surgawi Master Huohan. Aku membunuh orang ini dalam pertempuran pesage kuno. Alam Surgawi Hujan. Peringkat 9 Klon pertama Dewa Surgawi King Suang.
Aku membunuh tiruannya dalam perang alam guntur dan hujan. Satu persatu, sinar kristal menghilang, dan satu persatu, muncul sosok. Semua dari mereka sangat realistis dan berisi niat membunuh yang memenuhi dunia. Dalam dan instan, jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi King Sui. Wang Lin tidak meragukan identitas orang-orang ini. Gelombang besar muncul di hatinya saat dia melihat sosok King Suang. Aku telah membunuh terlalu banyak dalam hidup. Mantra sihir arsenal ini mengharuskanku untuk memperbaiki semua pembunuhan yang telah aku lakukan dengan mengekstraksi jiwa mereka dari siklus reinkarnasi. Lalu aku memurnikan jiwa mereka menjadi bagian dari diriku. Baru saat itulah sihir arsenal mencapai penyelesaian kecil. Suara King Sui sangat tenang, tetapi ada niat membunuh yang mengerikan dalam ketenangan ini. Bahkan Wang Lin dikejutkan oleh catatan pertempuran King Sui. Saat King Sui berbicara, jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya melepaskan aura kuat yang bisa mengubah dunia terbalik. Pada saat ini, mereka semua menyerang Dewa Darah. Wajah Dewa Darah tanpa jejak darah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sihir arsenal Kaisar Surgawi Baifen dalam catatan keluarga begitu mengerikan. Kaisar Surgawi macam apa ini? Dia jelas adalah Dewa Iblis. Dewa Darah dengan cepat mundur. Segala sesuatu yang terjadi membuat kulit kepalanya gatal. Catatan keluarga memang memiliki bagian tentang leluhur surgawi Yao Hai King. Meski samar, tidak ada yang menyebutkan bahwa dia mati karena Dewa Surgawi King Sui. Saat dia mundur, mata Dewa Darah berubah menjadi merah darah dan cahaya iblis muncul di antara alisnya, dan dia berteriak, "Tanaman, serang!" Senjata-senjata yang dibentuk oleh bulu yang tak terhitung jumlahnya langsung menyerang jiwa-jiwa surgawi. Pada saat ini gemuruh datang dari segala arah dalam ribuan kilometer, membentuk badai yang tak terbayangkan yang menyapu cakrawala. Level pertempuran ini memengaruhi seluruh wilayah selatan. Runtuhnya bintang telah memasuki keadaan yang tidak terkendali. Raungan konstan bergema di seluruh wilayah selatan. Jika ini berlangsung terlalu lama, bencana akan terjadi, dan itu tidak akan terhindarkan. Yao Yun terus mundur. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya iblis, menahan tekanan di belakang Dewa Darah. Namun kultivasinya kurang, sehingga terus-menerus terluka. Dia menjadi putus asa, dan bahkan iblis di dalam tubuhnya akan runtuh. Suara gemuruh bergema saat mantra Dewa Darah terus hancur. Tak satu pun dari bulu yang telah berubah menjadi senjata bisa menolak sama sekali. Jadi mereka semua hancur. Saat Dewa Darah mundur, jiwa surgawi muncul di hadapannya dan meledak. Kekuatan kuat dari ledakan menabrak tubuh Dewa Darah. Bukan hanya satu, jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Dewa Darah. Niat membunuh yang menggetarkan surga yang berkumpul menyebabkan rasa takut muncul di mata Dewa Darah untuk pertama kalinya. Sudah lama sejak dia merasakan ancaman kematian. Dewa Darah sangat takut pada beberapa jiwa yang dulunya adalah Raja Surgawi karena masing-masing dari mereka memiliki aura yang mengerikan. Jika itu hanya salah satu dari mereka, Dewa Darah dapat dengan mudah menghancurkannya, dan bahkan dua tidak akan menjadi masalah. Namun dia saat ini terluka, jadi dia tidak bisa membantu tetapi berakhir dalam keadaan menyesal. King Sui, apakah kamu akan membunuhku? Ekspresi Dewa Darah ganas saat dia melambaikan lengan bajunya. Sejumlah besar energi asal yang bisa membuat langit runtuh dan mengubah hukum mulai berkumpul seperti orang gila. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Dengan satu langkah, King Sui melangkah maju dan mengulurkan tangan. Energi dingin segera berkumpul dan membentuk massa udara hitam. Dewa Darah mengungkapkan pandangan yang menentukan saat ia mundur dan tiba di sebelah Yao Yun. Tangan kanannya menunjuk di antara mata Yao Yun. Mata Yao Yun tiba-tiba menonjol dan tubuhnya cepat menyusut. Seolah-olah jiwa dan daging asalnya dengan cepat diserap oleh benda di dalam tubuhnya. Teriakan menyedihkan datang dari mulutnya dan matanya menjadi merah. Namun pada saat ini, kebingungan di matanya telah menghilang dan mengungkapkan kejelasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bayangan iblis kuno muncul di atas kepalanya. Itu jauh lebih padat daripada sebelumnya karena baru saja melahap beberapa tonik. Dengan cepat terbang keluar dari tubuh Yao Yun. Selama proses ini, tubuh Yao Yun hancur lebih cepat karena dia hanya kulit dan tulang. Daging, energi asal dan bahkan jiwa asal telah dimakan oleh iblis kuno. Mata Yao Yun menjadi lebih sadar dan dia menunjukkan senyum yang menyedihkan. Dia ingat kenangan yang tidak bisa dia temukan selama ribuan tahun. Keluarga Yao tidak ada lagi. Tubuhnya jatuh dari bintang-bintang. Saat dia jatuh, jiwa dari iblis kuno bergegas keluar. Itu membawa aura iblis yang kuat saat memasuki tubuh Dewa Darah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Dewa Darah menyerap roh iblis kuno, tubuhnya mengeluarkan aura iblis yang kuat. Matanya bersinar saat dia melambaikan lengan bajunya dan merobek kekosongan. Ada suara merobek saat retakan panjang muncul dan lampu kuno perlahan melayang keluar. King Sui,
karena kamu sedang mencari kematian, maka jangan salahkan orang tua ini karena membunuh surgawi. Ekspresi Dewa Darah itu mengerikan, dan tubuh ilusi raksasa iblis kuno setinggi puluhan meter muncul di depannya. Matanya merah darah saat dia melihat King Sui dan menderu pelan. Ekspresi King Sui masih acuh tak acuh. Dia tidak melihat Dewa Darah, dia menatap sosok iblis yang keluar dari tubuh Dewa Darah, dan matanya menjadi dingin. Mata kanannya merah padam dan mengeluarkan niat membunuh. Dengan satu langkah, King Sui keluar. Kabut hitam di tangannya melebar hingga 30 kaki dan terbang menuju Dewa Darah. Wajah Dewa Darah ganas saat dia menunjuk ke lampu kuno. Dia bukan satu-satunya yang bergerak, iblis kuno juga menunjuk ke lampu kuno. Masih ada nyala api di dalam lampu kuno. Tidak jauh, mata Wang Lin terkunci pada lampu kuno sejak saat itu muncul. Dia bisa dengan jelas melihat bayangan seorang wanita yang berjuang di inti lampu kuno. Perasaan sedih tampaknya menyebar dari nyala api. Dengan ujung jari Dewa Darah, api di dalam lampu kuno tumbuh dengan hebat. Kemudian bayangan iblis kuno besar tiba-tiba muncul dari lampu kuno. Iblis kuno tampak hampir persis sama dengan bayangan iblis di sekitar Dewa Darah. Namun aura kuat yang tak terbayangkan jauh lebih kuat daripada aura setan di sekitar Dewa Darah. Ini adalah tubuh asli. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia tercerahkan. Benda di dalam lampu kuno adalah tubuh asli iblis kuno. Adapun hal-hal di dalam Dewa Darah dan Yao Yun, mereka adalah klon iblis kuno. Dewa Darah mengaum dengan ganas, api iblis yang melahap dewa. Saat dia meraung, nyala api dari lampu kuno menyebar dan tubuh iblis kuno yang sebenarnya keluar. Pada saat ini sejumlah besar energi iblis menyebar. Bahkan seluruh wilayah selatan diselimuti energi iblis yang lebat. Energi iblis menyebabkan energi asal dari semua kultivator di wilayah selatan menjadi tidak stabil. Beberapa binatang buas di planet budidaya menjadi sangat bersemangat dan menyerap energi iblis seperti orang gila. Saat iblis kuno menerjangnya, tubuhnya menjadi terbakar. Cakar besarnya mencapai ke arah King Sui. Cakar ini mengandung aura yang lebih kuat daripada hukum. Semua hukum menghilang di depan cakar ini. Api di sekitar tubuhnya adalah api iblis yang tidak dapat dibedakan yang telah terbakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dapat membakar apapun di dunia. Mata King Sui mengungkapkan ekspresi serius saat ia bergegas keluar dan melemparkan kabut hitam di tangannya. Pada saat yang sama, mata kanannya bersinar merah. Dia menggunakan Ji Realm tanpa ragu. Sinar petir merah keluar dari matanya dan melesat keluar. Saat Ji Realm muncul, semua debu mundur dan semua makhluk merasa takut. Pada saat ini energi iblis segera runtuh dan menghilang sebelum kekuatan ini. Seolah-olah energi iblis itu tidak ada sebelum alam Ji. Petir merah membawa aura mengerikan dan berisi semua pembantaian dalam kehidupan King Sui. Itu menciptakan badai yang bergerak sangat cepat menuju iblis yang keluar dari lampu kuno. Mata iblis kuno itu menunjukkan ekspresi kaget. Itu tidak tersentak saat meraih Ji Realm. Pada saat ini suara gemuruh mulai bergema. Cakar kanan iblis kuno segera runtuh saat Ji Realm memasuki tubuhnya. Keruntuhan ini tidak berhenti di cakarnya dan menyebar ke seluruh tubuh iblis kuno. Dalam sekejap, seluruh tubuh iblis kuno runtuh. Namun saat iblis kuno runtuh, nyala api di dalam lampu kuno menyala dengan intens dan bayangan iblis kuno terkondensasi sekali lagi. Meskipun lebih redup dari sebelumnya, ada sinar merah berkedip di antara alisnya. Jika seseorang melihat dari dekat, orang akan melihat bahwa sinar merah adalah Realm Ji. Semua mantra di dunia ini berasal dari klan iblis kunoku. Hanya yang ini, yang berisi jejak kekuatan surga, bukan milik klan iblis kuno. Namun kekuatan ini sekarang milikku. Sebuah suara kuno bergema di antara bintang. Mata iblis kuno memancarkan cahaya iblis. Sinar merah di antara alisnya menyala dan menembakkan sinar petir ke arah King Sui. Namun saat kilat merah muncul, itu runtuh dari tatapan oleh King Sui. Gelombang kejut yang diciptakan oleh keruntuhan cepat menyebar. Ekspresi King Sui dingin saat dia mengangkat tangannya dan dengan tenang berkata, Su Mu, perhatikan baik-baik, ini adalah mantra keempat guru, kehancuran gunung. Mata iblis kuno dipenuhi dengan energi iblis karena dengan cepat mundur dan meraih Dewa Darah. Segera memasuki tubuh Dewa Darah, menyebabkan teriakan kesakitan datang dari mulut Dewa Darah. Pembuluh darah di wajah Dewa Darah menggembung, membuatnya mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Rambutnya bergerak tanpa angin dan dengan cepat menjulur. Kemudian dua tanduk ilusi muncul di kepalanya. Pada saat yang sama, sinar hijau menutupi tubuhnya. Sekarang dia tidak lagi tampak manusia dan tampak seperti iblis kuno. Energi iblis yang lebat datang dari tubuhnya. Mata Dewa Darah tidak lagi fokus, hanya cahaya iblis. Dia meraung dan menyerang King Sui. Ekspresi King Sui serius dan mata kanannya memancarkan cahaya merah yang intens. Saat dia hendak menyerang, ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba melihat ke atas. Bahkan Wan Lin segera mengangkat kepalanya. Samar-samar dia merasakan sumber energi asal dari atas. Energi ini tidak kuat, tapi Wang Lin punya perasaan bahwa hanya satu pemikiran dari aura ini sudah cukup baginya untuk hancur menjadi energi asal. Ini adalah langkah ketiga. Ekspresi Wang Lin sangat berubah. Bahkan Dewa Darah yang sudah gila langsung mengangkat kepalanya pada saat ini, dan ekspresinya berubah. Cukup.
Suara tenang perlahan muncul dari bintang-bintang. Kemudian sosok yang terbentuk oleh sinar cahaya bintang yang tak terhitung muncul antara King Sui dan Dewa Darah. Saat sosok ilusi muncul, dia mengangkat tangannya dan secara acak melambai pada Dewa Darah. Darah Dewa segera batuk darah dan iblis kuno tersingkir dari tubuh Dewa Darah. Wajah iblis kuno dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap sosok ilusi itu. Iblis kuno, aku tidak keberatan kamu meminjam keluarga Yao untuk memulihkan tubuh. Namun jika kamu menyebabkan pembantaian di sistem bintang Al-Hiven dan memengaruhi pertempuran melawan sistem bintang aliansi, maka aku tidak keberatan memadamkan api iblismu yang tidak dapat dibedakan. Suara orang ini tenang, tetapi berisi aura yang bisa mengejutkan hati seseorang. Pada saat ini Wang Lin merasa sudah kembali 1000 tahun, dia mengalami perasaan menatap seorang kultivator saat dia masih manusia fana. Kuat, sangat kuat, tidak dapat melawan, tidak bisa menahan, bahkan pikiran yang keras sepenuhnya padam. Saat mendengar kalimat ini, kamu harus patuh. Dewa Surgawi King Sui, alam surgawi telah runtuh, dan ini adalah sistem bintang Al-Hiven. Sosok ilusi berbalik dan menatap King Sui. Tatapan ini seperti tatapan Dao, itu tidak memiliki kekuatan, tetapi menyebabkan serangkaian keributan di sekitar King Sui. Itu tidak akan membiarkan perlawanan. Mata King Sui masih dingin saat dia menatap sosok ilusi. Setelah waktu yang lama, dia mendengus dingin dan tidak berbicara. Bayangan ilusi kabur dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas penampilan sosok itu. Setelah dia berbicara, dia merentangkan lengannya dan cahaya kristal memenuhi area itu. Saat mata Wang Lin menyusut, ruang di sekitarnya yang runtuh dengan cepat berkumpul dan dikembalikan ke normal. Tidak hanya itu, saat cahaya kristal berangsur-angsur pergi, semua kehancuran yang terjadi di wilayah selatan terbalik. Bahkan energi iblis yang diserap oleh beberapa binatang buas di beberapa planet budidaya menghilang secara diam-diam. Jika kalian berdua terus bertarung, aku akan membunuh kalian berdua. Setelah meninggalkan kata-kata tenang itu, cahaya kristal menghilang seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Namun kata-kata terakhir itu bisa menyebabkan makhluk apapun merasa takut. Hanya sebagian dari niat membunuh orang itu dirilis, namun itu sudah cukup bagi dunia untuk mengubah warna. Jika semua itu dirilis, maka bintang-bintang tidak akan ada lagi. Dewa Darah merenung sejenak sebelum meraih lampu kuno. Dia bahkan tidak melihat King Sui saat dia bergabung dengan dunia dan menghilang. King Sui dan Wang Lin adalah dua orang yang tersisa. Wang Lin masih belum pulih dari keterkejutannya. Kejutan ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia lupakan. Wang Lin sangat yakin bahwa bayangan ilusi adalah kultivator langkah ketiga. Orang itu telah muncul tanpa sedikit pun fluktuasi, dan perasaan teror dari jiwanya begitu kuat sehingga tidak hilang sama sekali. Seolah-olah dia hanya perlu satu pemikiran untuk menyebabkan seluruh wilayah selatan runtuh. Wang Lin menutup matanya. Setelah waktu yang lama, dia menekan keterkejutan di dalam hatinya, menggenggam tangannya ke arah King Sui, dan berkata, "Terima kasih. Aku akan selamanya ingat bahwa senior menyelamatkanku." Mata King Sui menatap bintang-bintang yang jauh dan matanya penuh dengan melankolis. Setelah waktu yang lama, melankolis menghilang sebelum dia memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Jangan berterima kasih padaku. Aku tidak peduli bagaimana kamu belajar panggil angin, tetapi karena kamu mempelajarinya, kamu adalah murid lintas generasi dari tuanku. Aku, King Sui, tidak memiliki ikatan apapun dalam sistem ini. Bertemu denganmu adalah pengaturan tuanku. Kamu belum membentuk asal-usul langitmu, dan tanpa kolam surgawi, kamu tidak bisa membentuk asal langitmu. Sekarang dengan kuil surgawi Guntur 108 kompetisi gelar surgawi, 36 surgawi memiliki hak untuk mengakses kolam surgawi. Kamu harus berjuang untuk itu. Jika kamu bisa sukses, maka aku akan mengajarimu memanggil hujan dan sihir arsenal. Jika tidak, maka kamu tidak memiliki nasib dengan dua mantra surgawi ini. Aku pernah menyelamatkanmu sekali, dan itu bisa dianggap aku memenuhi karma yang kamu miliki dengan guru. Lakukan yang terbaik." King Sui memandang Wang Lin. Setelah ragu sejenak, dia mengangkat tangannya dan meraih kekosongan. Setetes kristal es jernih terbentuk dan melayang di depan Wang Lin. Objek ini berisi 3 kegunaan panggil hujan. Gunakan untuk melindungi dirimu sendiri. King Sui berbalik, berjalan menuju kehampaan, dan perlahan menghilang. Sesaat sebelum dia menghilang, melankolis di matanya menjadi lebih kuat dan dia bergumam. Orang itu lebih kuat dari Tuan. Namun dia memberikan perasaan yang akrab. Aku pasti pernah melihatnya sebelumnya. Wang Lin menatap sosok King Sui yang pergi dan merenung untuk waktu yang lama sebelum dia menggenggam tangannya ke arah itu. Dia meraih kristal es dan kemudian menghilang tanpa jejak. Orang itu pasti kultivator langkah ketiga. Ada kultivator yang luar biasa di sistem bintang Al-Hiven. Wang Lin dengan cepat menuju ke tempat keluarga Liuan. Aku tidak tahu apakah ada kultivator langkah ketiga dalam sistem bintang aliansi. Orang ini terlalu kuat, bahkan kultivator Nirvana Shatterer tidak akan bisa melawan. Sosok Wang Lin bergerak melalui bintang-bintang dan matanya bersinar. Namun aku telah melihat arah ke langkah ketiga dari Manik. Mata Wang Lin semakin bersinar saat ia bergerak melalui ruang menggunakan spasial bending.
Ada planet budidaya di sistem jarak jauh di wilayah selatan. Planet ini bernama Penghancuran. Dahulu kala, bukan hanya terkenal di wilayah selatan, tapi juga terkenal di sistem bintang Alhifen. Keluarga dengan batasan yang diwarisi dari zaman kuno, keluarga Li. Dengan penguasaan pembatasan pemusnahan, keluarga Li sangat kuat dan nama mereka pernah mengguncang sistem bintang Alhifen. Namun dengan menurunnya keluarga dan pembatasan pemusnahan bocor, keluarga Li jatuh dari kekuasaan. Tidak ada kemuliaan keluarga Li yang tersisa. Kenangan itu terkubur dan tidak lagi bersinar. Saat keluarga Li redup, bahkan ingatan orang-orang tentangnya menjadi buram, seolah-olah itu tidak ada lagi. Planet Penghancuran telah menjadi tidak berpenghuni, tidak ada kultivator yang datang ke sini. Jika bukan karena pembatasan yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh keluarga Li, mereka bahkan tidak akan bisa menjaga kehancuran planet. Di dalam rumah keluarga Li di planet Penghancuran, Li Wan berdiri menatap ke kejauhan. Saudara Su, bukannya aku tidak ingin membantumu, itu karena aku tidak bisa melakukan apa-apa. Wajah Li Wan pahit. Dia bersedia membantu, tetapi dengan tingkat kultivasinya, tidak hanya dia tidak akan membantu, dia benar-benar akan menjadi beban. Dia sangat berterima kasih kepada Su Emyu untuk apa yang terjadi di alam surgawi Guntur, terutama fakta bahwa Su Emyu telah mengirimnya keluar dan tinggal di belakang. Setelah menghela nafas, Li Wan berdiri dan berjalan keluar dari ruangan. Dia menatap langit dan semua yang terjadi di alam surgawi Guntur melintas di kepalanya. Saudara Su, jika kamu bisa datang, aku akan mengajarkan hati pembatasan pemusnahan kepadamu tanpa syarat. Saat Li Wan bergumam, matanya tiba-tiba melebar. Dia menatap langit dan matanya menjadi penuh kejutan. Riak muncul di langit dan mulai menyebar. Seolah-olah langit telah menjadi genangan air. Sosok Wang Lin berjalan keluar dari riak. Dia melayang di udara dan segera melihat Li Wan. Dia tersenyum dan melangkah maju. Di dalam aula leluhur keluarga Li, ada kolam hitam. Wang Lin dan Li Wan sedang duduk di kolam air, dan aura dingin keluar dari pusaran air di dalam kolam. Namun pusaran air ini sangat lemah. Saat melingkari mereka berdua, itu menciptakan riak. Sementara Liun menutup matanya, cahaya hitam keluar dari antara alisnya. Cahaya berubah menjadi garis-garis hitam yang memasuki kolam. Saat garis-garis hitam ini menyentuh kolam, itu seperti naga memasuki laut, menyebabkan riak yang lebih besar muncul. Wang Lin duduk berhadapan dengan Li Wan. Keduanya telah berkultivasi di sini selama 3 hari. Wang Lin telah tiba 3 hari yang lalu dan menyusul Liun. Kemudian Liun mengundang Wang Lin ke sini untuk mewarisi hati pembatasan pemusnahan. Hanya dengan hati pembatasan pemusnahan dapat menampilkan kekuatan sebenarnya. Namun warisan dari pembatasan hati hanya bisa dilakukan di aula leluhur keluarga Li. Garis hitam yang berasal dari Li Wan memasuki kolam dan menghilang seolah-olah mereka telah menjadi bagian dari kolam. Pada saat yang sama, air hitam berkumpul di dekat Wang Lin dan akhirnya mengembun di antara kedua alisnya. Seiring waktu perlahan berlalu, Li Wan mulai mengungkapkan ekspresi lelah. Warisan pembatasan hati biasanya dilakukan oleh leluhur saat mereka hampir mati. Saat ini untuk membayar Wang Lin, dia tidak ragu untuk membagi setengah dari hati pembatasan dan memberikannya kepada Wang Lin. Pada hari kelima, Li Wan tampak jauh lebih tua. Seolah-olah 5 hari ini sudah 50 tahun. Cahaya hitam di antara alisnya telah redup dan sangat lemah karena lebih dari setengahnya masuk ke kolam. Pusaran air di dalam kolam menjadi lebih intens. Saat terus berputar, secara bertahap tumbuh menjadi badai. Li Wan menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari kolam dan duduk. Dia memandang Wang Lin di dalam air dan bergumam, "Saudara Su, aku telah membalas kebaikanmu." Dia menutup mata merahnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi kelelahan dan dia mulai berkultivasi. Untuk membayar Wang Lin, dia telah memberi terlalu banyak. Membagikan sebagian besar hati pembatasan telah menyebabkan keahliannya menurun banyak. Sementara Wang Lin duduk di dalam kolam air, pusaran air menjadi lebih intens. Pada hari ke-6, badai terbentuk, menyebabkan air naik dan mengelilingi Wang Lin. Energi dingin menyebar, menyebabkan embun beku muncul dan beberapa kolam membeku. Sementara dia berada di bawah air hitam yang terus-menerus berputar hitam, garis masuk di antara alis Wang Lin, membentuk pola bunga yang kompleks dan dicap lapis demi lapis. Pada saat ini Wang Lin tampaknya memasuki keadaan yang sangat misterius. Segala sesuatu tentang pembatasan pemusnahan muncul di benaknya, dan mulai membandingkan dan menyatu dengan pengetahuan sebelumnya tentang pembatasan. Saat garis hitam mencapnya, berbagai misteri pembatasan menjadi lebih dalam di hatinya. Pada hari ke-9, Wang Lin membuka matanya dan pusaran air hitam di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Air tersebar ke segala arah, diikuti oleh ledakan energi dingin. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius dan batasan yang tak terhitung melintas di matanya. Seolah-olah dia bisa melihat semua batasan di dunia. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Semua air hitam yang telah tersebar gemetar dan mengembun di dalam telapak tangannya menjadi bola hitam. Bola itu memancarkan cahaya hitam dan aura dingin. Tampaknya menyelimuti seluruh aula dalam aura dingin. Sambil menatap bola hitam, Wang Lin menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan membuka tasnya. Sejumlah besar tanah terbang keluar.
Tanah ini dikumpulkan olehnya di alam surgawi guntur di bawah bimbingan Liuan. Wang Lin melambaikan tangannya dan semua tanah masuk ke dalam bola hitam. Bola hitam berangsur-angsur membeku. Pada saat yang sama, Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal esensi. Saat menyentuh bola hitam, itu bersinar terang. Bola hitam secara bertahap menyusut dan berubah bentuk di depan mata Wang Lin sampai kompas segi 8. Setiap generasi keturunan pembatasan pemusnahan harus memiliki kompas pembatas hati mereka sendiri. Selamat, Saudara Su. Liuan membuka matanya yang lelah dan tersenyum. Itu adalah senyum yang sangat tulus tanpa kepalsuan. Kompas di dalam tangan Wang Lin memasuki telapak tangannya. Itu bergerak melalui tubuhnya dan melintas di antara alisnya sebelum menghilang. Wang Lin melangkah ke samping Liuan dan menggenggam tangannya. Terima kasih banyak, Saudara Li. Liuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu seperti ini, Saudara Su. Kamu adalah penolong keluarga Liku, jadi wajar bagiku untuk melakukan ini. Apa yang akan dilakukan Saudara Su selanjutnya? Wang Lin merenung. Beberapa hari yang lalu, saat dia tiba di planet penghancuran dan bertemu Liuan, dia telah mendengar banyak hal dari Liuan. Dia bahkan mengetahui tentang gelarnya Master Demon. Berpikir tentang apa yang dikatakan Liuan, bahwa pertempuran 108 surgawi kuil surgawi guntur akan menggunakan 4 wilayah sebagai arena, hati Wang Lin dipenuhi dengan tekad. Tidak hanya untuk 2 mantra surgawi besar yang disebutkan oleh King Sui tetapi juga janji dari keluarga Siang dari planet Donglin. 36 surgawi akan menerima janji dari kuil surgawi guntur dan 2 keluarga budidaya dengan warisan dari zaman kuno. Mata Wang Lin menyala dan dia bertanya, apakah Saudara Li tertarik untuk memperjuangkan salah satu dari 108 gelar surgawi? Liuan merenung. Setelah sekian lama, dia dengan masam tersenyum. Akan sia-sia untuk pergi dengan tingkat kultivasiku saat ini. Aku sedang bersiap untuk berkultivasi tertutup untuk menerobos ke tahap ilusiin. Mata Liuan dipenuhi dengan tekad saat dia berbicara. Dia harus berjuang untuk terobosan apapun yang membawa kemuliaan bagi keluarganya. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berkata, dengan bakat Saudara Li, terobosan hanya masalah waktu. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan sepotong batu giok. Kemudian dia mengukir mantra asal guntur di dalam. Saudara Li, ada metode kultivasi di dalam batu giok ini. Jika kamu dengan hati-hati mempelajarinya, maka peluang melakukan terobosan akan meningkat banyak. Liun mengambil batu giok. Setelah melihat lebih dekat, dia terkejut. Meskipun keluarga Li memiliki warisan dari zaman kuno, banyak dari mereka yang hilang. Itu satu-satunya yang tersisa adalah pembatasan pemusnahan. Bahkan itu sekarang lebih rendah daripada keluarga kultivasi. Meskipun mantra asal guntur dari kuil surgawi guntur tidak berharga, itu masih jarang. Dia mengangguk dan berkata, Saudara Su, aku tidak akan repot-repot mengucapkan terima kasih, karena hanya kita berdua. Jika suatu hari aku melakukan terobosan, aku akan mencarimu. Kami berdua bisa mengembara bintang-bintang seperti 2 surgawi. Ini akan menjadi kesempatan yang menggembirakan. Wang Lin tersenyum dan berkata, Saudara Li, selamat tinggal. Dengan itu dia maju selangkah. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang.